Kemarin Nasa sempat kepikiran nih Pak, di seluruh dunia ini rata-rata kasus petani kecil itu identik dengan kemiskinan. Ya. Nah, gimana caranya memajukan petani yang miskin itu? Terus kan Nasa bergabung nih di Odesa. Apakah benar gerakan sosial seperti Odesa Indonesia gitu ya Pak, menjadi satu-satunya cara untuk membantu petani, atau ada cara lain selain kayak gini gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, katanya petani dengan gerakan sosial. Karena apa? Sejak tahun 70 bahkan tahun 60 itu sudah ada banyak usaha pemberdayaan masyarakat petani di perdesaan. Itu selalu ada rumus-rumusnya. Kalau kita baca literatur tahun 70-an dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Bank Dunia, juga beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahkan antar negara pun memikirkan masalah itu. Mengapa petani identik miskin? Yang dimaksud petani tentu aja yang itu pisan, ya, betul, Pak. Bukan farmer ya. Kalau petani industri ya ndak miskin. Dan memang tidak semua petani juga miskin, tapi kata-kata identik ini kan tidak salah juga, karena memang mayoritas selalu begitu. Bahkan di Uni Soviet pun problem-problem pertanian kecil ini sampai sekarang tidak tuntas terurai, hanya di sana relatif tertangani lah. Yang paling parah itu Indonesia itu khas. Kalau tahun 70-an itu 80 sekian persen, mendekati 90% semua pekerjaan orang Indonesia terhubung dengan pertanian, karena kotaknya hanya dibedakan dengan nelayan, gitu kan. Nah, entah petani hutan, entah petani huma, ladang, sawah, itu petani semua. Nah, sekarang tinggal berapa, sekitar 50 juta atau 48 juta itu, masih berapa persen itu. Artinya kan menyusut terus. Karena apa? Tidak berhasil mengatasi kemiskinan dengan cara tetap bertani. Artinya pada meninggalkan pertanian. Nah, ini artinya apa? Ada problem yang tidak sekedar struktural dan kultural atau personal dengan struktural, tapi ada mata rantai problem yang banyak. Itu kalau diidentifikasi problem petani itu, satu, kurang infrastruktur, kurang lahan. Bahkan pas lahannya luas juga, tapi kan infrastrukturnya tidak memadai, itu tetap miskin, sehingga lahannya dijual. Apalagi sudah diwariskan, dibagi-bagi kan. Nah, sekarang tinggal sisa kita, tanah petani di Indonesia itu rata-rata kan per 3 hektar. Kalau dulu setengah hektar, sekarang itu tinggal sepertiga hektar, mayoritas. Ya, dari sisi lahan saja problem. Terus selain itu, selain infrastruktur di pertanian sendiri, itu ada problem dengan infrastruktur yang menghubungkan dengan mata rantai pasar. Itu problem. Terus masalah infrastruktur itu banyak sekali ya problemnya. Pengangkutan, medan, itu jalan, termasuk air, itu bendungan, waduk, pengairan itu kan, irigasi itu kita kan lambat sekali, terbiarkan sekali, sehingga petani susah berkembang. Itu problem di level teknis ekonominya. Di luar itu kita masih kurang ilmu, tidak upgrade. Ilmu-ilmu pengetahuan petani susah sekali masuk yang memperbarui. Betul bahwa petani punya kecerdasan lokal. Kalau kita bicara yang kemarin-kemarin itu ya, teori Cayanov apa itu kan keren sekali. Petani itu tidak bodoh dalam arti, ya dalam arti tertentu, tapi ada juga kebodohan-kebodohan yang tidak terselesaikan, yang itu mestinya bisa meningkatkan kualitas hidup, minimal ekonominya. Nah, dari sisi pendidikan, artinya ilmu itu tidak berkembang. Nah, itu yang Odesa Indonesia kita lakukan. Misal ilmu itu ya, mereka tidak ngerti tanaman duren, ya harus dikasih tahu. Tidak ngerti tanaman kelor, harus dikasih tahu. Terus ditumbuhkan, diajak tumbuh bersama, dan akhirnya kita jalan. Nah, selain masalah itu juga ada masalah problem yang sifatnya jaminan-jaminan. Misal kalau petani ngutang, nah terus gagal panen, nggak bisa balikin, itu siapa sih yang bisa menolong gitu. Nah, ini sering tidak dilakukan. Nah, dari kompleksitas problem petani ini wajar kalau kemudian muncul istilah identik
dengan kemiskinan. Mayoritas mungkin 60 sampai 17% itu kalau yang namanya petani pisang level kecil, apalagi buruh tani itu ya identik dengan kemiskinan. Tapi kan kita mau nggak mau harus bertarung untuk tidak patah patah mencari ini jalan keluar gitu, karena mau nggak mau kalau pertanian ini rontok ya kita akan jadi bangsa konsumen. Dan yang mengerikan kan sekarang ini lucunya begini, negara-negara maju itu menjual hasil pertaniannya ke negara miskin, dan yang negara miskin ini ada 46 negara paling tidak, itu mata pencahariannya pertanian. Bayangkan, kita bertani bercapek-capek selalu bangkrut, tidak berkembang, pas kebutuhan makan itu makanannya dari pertanian besar, dan yang terbesar dari Amerika Serikat atau negara-negara maju yang bukan kultur pertanian. Di Amerika tuh sampai sekarang kalau nggak salah sekitar 3-4% saja jumlah petaninya, tapi karena progresif ya mereka memiliki perhatian khusus dengan pertanian. Nah, akhirnya bisa memberikan makan bagi lebih, yang Amerika sendiri itu paling tidak 1,5 miliar penduduk dunia itu dari petani Amerika, itu kurang lebih datanya seperti itu. Dan ada beberapa negara maju yang menyuplai seperti itu. Nah, sementara yang di kita yang kita rasakan yaitu kita kan lihat, kenal dekat dengan petani, kesehariannya juga kita ketahui mereka hampir semua mengonsumsi. Oke lah kalau beras sebagian juga tetap dari lokal ada, karena beras Sumedang, beras impor-impor sekup kabupaten itu masih ada. Tapi untuk kebutuhan yang lain, makanan hampir semua itu bukan yang diproduksi petani. Petani hanya memproduksi 1-2 item. Nah, 1-2 item kalau bagus ya enggak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya itu cuman nanam bawang terus bawangnya bangkrut gitu loh. Ini yang coba kita atasi dengan penanaman pohon yang lain, supaya kalau ketika bawangnya itu rontok nggak berhasil ya dia masih bisa menjual mangga, menjual manggis kan, begitu. Itu maksud kita gitu. Nah, kalau Hasna tanya solusi itu apa satu-satunya gerakan sosial gitu ya. Sebenarnya untuk bilang satu-satunya itu bisa ya, dan sekaligus bisa tidak. Dalam arti begini, kalau belajar menimbang dari treatment non gerakan sosial, itu tingkat keberhasilannya nyatanya sangat rendah. Bahkan peran negara yang tidak memakai instrumen gerakan sosial jelas terbukti banyak yang gagal. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara berkembang itu treatment pemerintah terhadap rakyat miskin di perdesaan, petani ini nggak begitu menggembirakan. Tidak ada capaian-capaian prestasi yang bagus. Nah, sehingga wajar ketika simposium di Roma, kamu udah baca belum? Itu harus baca itu ya. Belum Pak yang itu. Pentingnya keterhubungan petani dengan gerakan sosial itu pernah dibahas di simposium FAO di Roma bulan November tahun 2024. Nah, aku ngikuti waktu itu berita, tapi waktu itu hanya berita, belum tahu detail rinciannya. Beberapa tahun kemudian saya di Cimenyan ini bersama para petani, jadi ingat itu ada. Saya baca itu ada 600 halaman manualnya, makalah-makalah seluruh dunia dikumpulkan dan kemudian dipilih. Sekarang masih ada bukunya, bagus sekali itu kalau dibaca, menarik. Ternyata ngurusi orang kecil itu ya, dari simposium itu ternyata saya menyimpulkan beberapa hal. Satu, urusan orang kecil, termasuk petani-petani kecil harus dengan cara yang kecil, dan tindakan-tindakannya juga yang mikro sifatnya, itu satu. Nah, itu yang kedua, yang melakukan tindakan-tindakan treatment ini harus menguasai beberapa bidang, bukan hanya ngajari teknis pertanian saja. Itu bagian saja sebenarnya, teknis pertanian, karena petani juga sebenarnya sudah punya modal mental maupun pekerjaan mereka itu sudah kesehariannya dengan petani, sehingga kita ya tetap harus menguasai, ngerti, memberi arahan gitu ya. Seperti kita ada Pak Toha, Mang Ujang, itu kan kalau ngasih arahan-arahan juga sudah
makin canggih karena sering belajar dengan kita, diskusi dari YouTube. Nah, itu secukupnya saja, nggak usah muluk-muluk soal sains untuk gerakan memajukan petani. Nah, yang ketiga harus petani mau nggak mau, terutama yang memberdayakan ini melek secara lebih luas hubungan-hubungan kehidupan para petani yang kebutuhannya itu tidak mungkin bergantung dengan pertanian saja. Misal nih, masalah sekolah, masalah sanitasi, oke. Terus masalah apalagi urusan relasi sosial itu mempengaruhi juga antar tetangga. Terus yang ketiga ya kebutuhan spiritualitas dan seni mereka. Ya, seni itu termasuk bagian dari spiritualitas, itu juga harus diperhatikan. Terus kebanggaan mereka sosial, afeksi sosial, terus kapasitas mereka itu juga harus diangkat derajatnya, kurang lebih begitu. Nah, jadikan mereka juga tokoh-tokoh yang kamu itu bertani itu bukan hanya soal beras, bukan hanya soal buah, bukan soal kelor saja loh, tapi ini adalah kamu akan menjadi pahlawan ekologi, pejuang ekologi. Mereka nanam pohon itu kan. Nah, kita harus pinter-pinter seperti itu. Nah, dari makalah di FAO itu luar biasa bagus karena itu tukar pengalaman ya. Ada yang pengalaman dari Amerika Latin, dari Afrika terutama, bagaimana mengurusi orang kecil. Tersimpulkanlah di situ bahwa gerakan sosial itu menjadi satu-satunya solusi untuk membangun. Nah, sekarang gerakan sosial itu kemudian dibedakan dengan apa? Nah, ini kan pertanyaan, Iya, betul, Pak. Nah, satu dengan model negara. Kalaupun negara mau melakukan kebijakan, sifatnya pun harus dengan gerakan sosial. Yang kedua dibedakan dengan bakti sosial. Kalau bakti sosial itu membantu petani nih. Kamu datang nih, kamu misal orang kaya kayak gitu kan. Yeah. Oh, petani butuh mesin. Kamu beliin mesin terus kasih mesin terus tinggal. Itu namanya bakti sosial. Tapi kalau tidak bakti sosial, kalau gerakan sosial, Bapak butuh mesin. Oke, ini ilmunya, ini mengatasinya. Sebelum mesin turun bahkan kita pertanyakan, mesinnya tepat nggak untuk ngurusi pertanian. Jadi kamu sebagai pemberdaya, kalau mindsetnya gerakan sosial itu selalu ngerti dulu, tidak sekedar permintaan petani langsung kamu sodori. Iya. Seperti yang Odesa lakukan. Pak kepengen nanam jeruk, kan itu lagi ramai itu pembagian bibit. Iya, betul. Semua kok kepengen jeruk, dia nggak ngerti cukup. Artinya dia entah faktor apa pengetahuan. Artinya entah karena faktor apa yang melatar belakangnya sehingga dia berhasrat hanya mau menanam jeruk dan tidak melirik tanaman yang lain. Nah, kalau saya udah hafal karena sudah masuk 9 tahun di sini, ternyata mereka itu ya nggak ngerti ya, harus dikasih tahu nanam duren, nanam. Taunya hanya jeruk purut, nggak ngerti jeruk santang lebih bagus. Itu kan penting kita untuk memajukan seperti itu. Nah, yang sifat-sifat dari gerakan sosial ini menjadi pola yang yaitu caranya paling bagus untuk menghadapi petani dan bisa menjadi bangkit. Makanya kalau nanti kamu memberdayakan pertanian, kamu harus pakai frame mindset gerakan sosial. Jangan pakai bakti sosial yang sifatnya butuh benih, kasih benih, lempar. Kalau kita kan tidak ya. Pak Sarif mau nanam apa kemarin kan? Ini. Kenapa nggak nanam bengkong? Kalau ada masa siapa? Bisa. Nah, berarti dia begitu dikasih kan jalan. Semua harus komprehensif kalau nyelesain masalah ini. Karena apa? Orang miskin, petani miskin atau si miskin yang bukan petani pun itu menghadapi problem yang sifatnya multi, bahkan interlintas macam-macam. Nah, cara kita menghadapinya mesti dengan gerakan sosial. Gerakan sosial makanya ndak bisa pakai sekedar CSR berderma. CSR-nya bagus tapi harus ditangani oleh gerakan sosial. Kalau cuman bakti sosial habis-habisan kita. Pohon nggak ditanam karena kadang-kadang petani itu lucu. Oke, yang satu mengidolakan durian karena mereka sudah ngerti manfaat durian. Bahkan menganggap durian adalah barang mahal. Tapi mereka nggak punya bibit lalu nggak nanam. Tapi di satu sisi banyak petani yang
menganggap itu tanaman nggak berguna. Jadi ini tantangan buat kamu ya. Pengetahuan itu adalah menentukan mati hidupnya manusia. Ya kalau nggak mati hidupnya, kayak maksudnya begini. Pengetahuan itu yang secara ontologis yang membedakan kita dengan ya sahabatmu itu yang monyet. Nah, kalau kita mau keluar dari kemiskinan, maksudnya hidup lebih beradab, itu juga harus dikuatkan ilmu pengetahuannya gitu loh. Iya, iya, Pak. Jadi segalanya harus pakai ilmu. Nah ini masalahnya pendidikan kita juga tidak terhubung dengan problem pertanian. Ya ada fakultas pertanian yang ini, tapi kan kita tahu itu bukan untuk menyelesaikan rakyat miskin kan, untuk menyelesaikan si mahasiswa yang miskin, yang nanti kalau jadi sarjana, jadi pegawai nggak miskin, selesai. Ya ngetik-ngetik tentang pertanian, tapi nggak mencoba melakukan transformasi sosial. Nah kamu beruntung di Odesa, bareng kita semua kita punya yang namanya gerakan sosial, artinya gerakan pemberdayaan yang benar. Kalaupun orang masih meragukan ini satu-satunya cara, ya silahkan, tapi sesuai itu keyakinan teman-teman peneliti yang di FAO itu, beberapa peneliti bahkan mulai mengenal Odesa. Waktu itu saya pernah surat-suratan sama yang peneliti Amerika yang di LSM di mana? Di Kongo kalau nggak salah itu, karena tertarik dengan program Odesa, dia punya makalah itu menarik sekali. Itu yakin apa yang dilakukan Odesa itu benar. Yang benar, paling penting itu benar dulu Has. Jangan keren dulu. Kalau anak-anak sekarang sedikit-sedikit kok keren ya, nanam keren. Kalau nggak keren nggak mau. Nah itu gimana sih? Ini benar dulu. Nggak keren nggak apa-apa. Nah, yang penting benar. Kalau sudah benar nanti baru kapitalisasi lah, digerakkan supaya menjadi inspirasi, jadi model gerakan. Nah seperti itu gerakan sosial itu yang saya maksud, mengapa gerakan pertanian itu membutuhkan treatment gerakan sosial. Dan saya yakin ini memang satu-satunya cara bagaimana kalau memang tujuan kita adalah mengatasi atau mengentaskan kemiskinan. Oke, apalagi? Berarti tadi itu terkait bakti sosial sama gerakan sosial. Berarti kalau itu tuh perbedaannya antara ini apa di keberlanjutannya itu. Jadi kalau bakti sosial hanya sekedar memberi, tidak ada keberlanjutannya atau gimana Pak? Ya efeknya itu gitu. Jadi memang di dalam bakti sosial sendiri ya kadang-kadang bisa jadi ada dampak berkelanjutan. Tapi bagaimana menjamin, ini kan tidak ada jaminan. Tapi kalau gerakan sosial itu ada jaminan Mas. Misal yang kita lakukan aja empirik. Kemarin teman-teman yang dari SMA BPK Pemanur ngirim 3.000 bibit ke kita kan, ya terus kamu urus itu. Nah itu kan kita sudah siapkan kandang atau kanal gerakan itu dengan mindset gerakan sosial. Ada pengetahuan petani harus tahu kalau kamu ngambil sukun, kamu ngerti nggak sukun. Itu sudah kita udah panjang lah bersosialisasi dengan petani kan, jadi nggak asal-asalan gitu. Kalau kamu kepengen jeruk, alasannya apa kita tanya, tanam di mana, kamu sudah bisa menanam belum, atau jangan-jangan hanya ikut-ikutan tren, tetangganya ikut nanam terus ngambil bibit tapi nggak diurus. Nah nanti kita sidai juga itu. Kalau yang ngambil bibit kita harus datangi supaya mereka bertanggung jawab. Nah ini berbeda dengan bakti sosial yang kalau ngasih itu ya cuman bawa bibit, serah terima, foto-foto ditinggal, nggak tahu kapan dikontrol. Kalau kita tidak, makanya relawan sekolah tani itu nanti salah satu tugasnya yang berat adalah nyidai pohon-pohon. Nah, ada berapa? Lebih 900.000 pohon ya, nggak usah 900.000 lah. Kamu tolonglah sidak sampai ketemu 100.000 pohon aja. Yang ditanam Odesa itu di bukit-bukit itu. Itu kan keren kita. Itu baru bicara keren itu ya seperti itu Has. Artinya nanam pohonnya matang, tumbuh, petaninya bersyukur karena menghasilkan panen. Nah kalau hanya bakti sosial itu genit-genitan lah kalau itu. Makanya kalau yang ya, tapi pertanyaannya kok masa semua harus bisa seperti Odesa gitu kan? Iya betul. Ya enggak gitu maksudnya. Maksud saya adalah kita itu harus berpikir bagi penggerak-penggerak sosial itu janganlah berhenti di derma sosial, di bakti sosial, tapi pertanyaannya
Kalau bagi teman-teman yang memang tidak ada kaitannya dengan gerakan sosial, misal katakanlah teman-teman CSR atau alumni ngumpul-ngumpul Iya. terus ngumpulin finansial, ya itu memang tapal batas kemampuannya, ya lebih baik menggalang dana, donasi, tapi disampaikan ya melalui kanal gerakan sosial ya seperti Odesa itu. Ya bukan saya kepingin ditambahi sumbangan, enggak, buat pengurus enggak ada kaitannya itu, tapi maksud kita Iya, kan yang dapat kan bukan kita. Iya. Pengurus desa nggak ada yang punya kebun juga, nanam juga enggak. Tapi kita kan seneng kalau melihat petani yang miskin ini bisa bangkit, tumbuh bersama pohon. Mereka punya harapan karena adanya pohon, dan pohon itu sakti ternyata, Khas. Dulu kalau saya wawancarai petani ya, dia tidak punya pohon karena hanya sayuran menghampar, itu imajinasinya lemah. Ternyata setelah ada tanaman pohon, dia jadi punya optimisme yang lebih bagus. Karena dia memandang pohon, ada satu biji jeruk, besok dia yakin akan ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan dia membayangkan. Nah, artinya tumbuh imajinasi juga. Nah, ini pohon imajinasi. Kamu kembangkan dalam karya sastra ini, Has. Itu mempengaruhi. Ini yang belum ditemukan dalam kasus-kasus menjadi sebuah karya tulis. Nanti kita tulis. Jadi tumbuhnya pohon itu laras dengan usaha kita untuk mengembangkan saraf akal budi orang-orang miskin yang tidak berpendidikan ini untuk tumbuh berkembang. Artinya dengan tumbuhnya tanaman yang pohon berkelanjutan, dia akan menanti. Tapi menanti ini bukan menanti yang kayak orang di penjara merasa sengsara, tapi menanti dengan penuh harapan akan ada hasil-hasil yang menyenangkan. Ya. Nah, ini kan penting, ini jadi studi kasus loh. Kita tulis nanti temuan-temuan seperti ini. Nah, kita juga bisa menemukan hal-hal yang seperti itu kalau kita terjun langsung dalam ruang gerakan sosial. Kalau bakti sosialnya gampang, enak-enak di kantor kerja kayak gini, terus nanti pas saatnya zakat, bulan puasa nyebarin zakat gitu. Iya. Ya itu baik, nggak apa-apa, tapi ya jangan minimalis gitu kan. Kita kan ingin amal yang berkualitas. Berbuat baik harus dengan cara yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Kebaikan itu ada grade-nya, level 1, level 2, level 3. Kita pengen yang level 10. Jadi tidak sekedar berbuat baik, entah itu memperbaiki atau tidak, itu kan celaka, rugi kita. Berbuat baik dengan cara yang baik menghasilkan kebaikan yang kebaikannya berlipat-lipat. Nah, itu kamu harus jadi penggerak sosial nanti yang dengan sistem gerakan ya, bukan bakti sosial aja. Oke, lagi. Oke, Pak. Cukup? Cukup. Ya, Makasih banyak, oke. Bapak.